Assalamualaikum, hai semuanya. Saya Radin Dinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Muhani, yang mana tugasnya adalah apa kelebihan dan kekurangan dari variabel costing, serta dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan kedua metode tersebut, dan bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan variabel costing. Variabel costing adalah penentuan harga pokok produksi yang membebankan pada biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Di dalam metode ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat memperoleh informasi secara jangka pendek. Yang kedua, dapat mengendalikan biaya. Yang ketiga, dapat merencanakan laba secara jangka pendek. Nah, kekurangannya, yang pertama, biasanya dalam menerapkan metode variable costing ini akan sangat sulit dalam membagi elemen-elemen antara biaya tetap dengan biaya variabel. Lalu yang kedua, metode variable costing ini tidak sesuai dengan prinsip yang ada di akuntansi. Yang ketiga, naik turunnya laba dikaitkan dengan perubahan dan penjualan. Nah, selanjutnya yang kedua, hubungan antara variable costing dan absorption costing, yaitu dengan adanya laba. Jika kita menggunakan metode variabel dan penjualan akan lebih besar dari produksi, maka laba akan lebih besar jika kita menggunakan variabel costing, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir, perhitungan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Nah, apabila kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak untuk mengharapkan berlakunya hal-hal, yaitu yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode lainnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya, maka laba akan tidak berubah. Sekian dari saya. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.